Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat disinggung oleh Abi tentang rasa. Perlu sedikit wejangan dari Abi masalah rasa. Kapan seseorang itu merasakan adanya Allah di dalam dirinya? Yang kedua, apakah seseorang itu sudah merasakan Allah di dalam dirinya? Apakah rahasia Allah mampu dia kuasai atau tidak? Mohon penjelasan. Ya, jadi pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan yang bagus. Bagaimana kita bisa mengetahui Allah itu ada di dalam kita punya diri melalui rasa? Insya Allah seperti itu. Dan apakah ketika seseorang merasakan sudah adanya Allah di dalam dirinya melalui rasa tadi, apakah dia sudah menguasai rahasia semua? Begitu maksudnya? Insya Allah seperti itu. Ya. Jadi ibarat begini, kita hidup di bumi, ada batasannya di atas atmosfer udara. Allah ini memberangkatkan atau memi'rajkan kita untuk bertemu dengan dirinya atau untuk bertemu dengan kita punya diri yang sejati. Insya Allah ada negerinya, batasan area wilayah Allah. Itulah yang disebut dengan rasa. Orang kalau merasakan adanya Allah lewat alam pikirannya, itu bukan rasa, tapi itu menghayal-hayal, menangkap pengetahuan informasi yang disampaikan kepada dirinya bahwa ada Allah dalam kita punya diri, lalu dia tangkap dengan daya hayalnya, daya imajinatifnya. Beda dengan rasa batin, beda dengan rasa hati nurani, beda dengan rasa kolbi. Rasa kolbi itu hanya dimiliki dan diketahui sendiri oleh pelakunya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa untuk menuju ke alam rasa, alamnya Allah, negerinya Allah, itu sungguh jauh. Saya kemarin mengatakan bahwa nafas itu, di balik nafas ada rasa, di balik rasa ada, di dalam rasa itu ada jiwa, di balik jiwa ada ruh, di balik ruh ada nur, di balik nur zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tingkatannya. Jadi ketika seseorang berzikir mencintai Allah, sudah sampai ke dinding rasa, dia akan merasakan adanya Allah melalui rasa. Itu ada dua. Nikmat yang dirasakan melalui alam hati atau alam kolbi, kemudian dalam keadaan dia tidak sengaja, karena pertemuan antara dirinya dengan dirinya sendiri yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam rasa kolbi, cintanya tidak terkira. Titisan air mata jatuh dengan sendirinya. Titisan air mata. Itu berarti beliau telah mengalami ma'rifat kolbi, ma'rifat hati. Perjumpaan dengan Allah melalui kendaraan hatinya. Dia menitiskan air mata cinta. Kemudian ada yang berjalan bertemu Allah, menembus negeri rasa, negerinya Allah, masuk ke negeri rasa melalui zikir zahirnya misalnya. Itu ditandai dengan kemajedupan. Apa kemajedupan? Ada istilah biasa yang disebut dengan sensasi. Bukan disengajakan. Seseorang awalnya zikir biasa-biasa saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena dia sudah larut, fana di dalam rasanya Allah, masuk ke negerinya yang bernama rasa, negeri rasa, negerinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sadar, rasa sudah meliputi jasadnya, rasa sudah meliputi hatinya, rasa sudah meliputi fikirannya, rasa sudah meliputi jiwanya. Insya Allah, jiwalah yang menggetarkan jasadnya. Seseorang bisa menjadi la ilallah, la ilallah, la, lalu goyang tubuhnya seperti angin yang menghempas. Zikir itu. Kemudian orang yang tidak pernah mengalami dan merasakan itu, dia mengatakan, dia karang-karang ini masa zikir bisa goyang-goyang badannya. Padahal dia tidak faham, orang yang melakoni itu telah menembus dinding rasa melalui zikir zahirnya, melalui nikmat fikirannya, melalui nikmat hatinya, melalui nikmat jasadnya. Itulah zikir jasad, zikir zahir. Itulah pertemuan Allah melalui zahirnya, melalui jasmaninya. Semuanya melalui dinding rasa. Kemudian kendaraan yang terakhir, kendaraan nafas. Ketika tembus ke negeri rasa,
dia meyakini bertemu dengan Allah melalui alat rasa, akhirnya Allah membuat dia mati. Mutu qabla an tamutu, syaratnya begitu. Anta mati tabi'i, anta mati hisi, atau mati ma'anawi, atau mati suri. 3 hari kah, 7 hari kah, 40 hari kah, atau mungkin sekitar 15 menit, setengah jam, atau 1 jam, terserah, tergantung Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak disengajakan, tidak ada amalan untuk berjalan semacam itu, semata-mata ikhlas mencintai Allah melalui zikirnya. Allah juga dengan kebesarannya memperjalankan hambanya, sebagaimana memperjalankan datuk kita baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian tembus ke Sidratil Muntaha alal Mustawa. Kemudian pertanyaan yang berikut, ketika sudah tembus ke dinding rasa, pulang dari bertemu Allah, apakah sudah menguasai rahasia semua? Belum tentu, tergantung. Kalau dia masuk ke negeri Allah, entah di negeri akal, entah di negeri kalam, atau di negeri nur, atau langsung bertemu ke zat yang menciptakan, berada di dalam zatnya, dia tiada Allah yang ada. Pulang dari itu, kalau memang dia masuk ke alam nur, atau Allah tanamkan dia dengan nurul ilmu, nur Muhammad, komplit dengan nurul ilmu di dalam nur Muhammad, insya Allah dia faham tentang perjalanannya, semua rahasia dan ilmunya Allah, insya Allah. Kalaupun tidak sempurna semuanya, minimal 50% dia mengetahuinya, karena pengetahuan Allah menjadi pengetahuannya. Tetapi itu tidak bisa dikarang-karang, hanya yang berjalan, bertemu, mengalami dan merasakannya baru bisa menjelaskannya. Itu pun kadang-kadang sudah pulang dari kampung negerinya Allah, lalu mengetahui semua, dia tidak lagi berbicara. Kebanyakan dia diam. Diam itu emas, kata Imam Ghazali rahmatullah alaihi dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sesungguhnya bicara itu perak. Oleh karena itu, maka wajar di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, sesungguhnya rahasia hambaku adalah merupakan rahasiaku, dan rahasiaku adalah merupakan rahasia hambaku. Dia sudah umi, mau omong sudah jadi tidak bisa omong, karena memang rahasia Allah itu menjadi rahasia dirinya, dan rahasia dirinya menjadi rahasia Allah. Tetapi kalaupun dipertanyakan tentang ilmu pengetahuan apapun menuju negeri akhirat, insya Allah dia faham dan dia tahu, karena pengetahuan Allah menjadi pengetahuannya, karena dia sudah masuk ke 5 alam terakhir ke zatnya Allah. Mengapa pengetahuan Allah menjadi pengetahuannya? Karena dia pasti tembus ke negeri akal, alam akal. Dia ketembus pasti alam kalam. Kalam itu bisa bicara. Kemudian masuk ke alam nur. Di dalam alam nur itu nanti dia dapat nurul ilmu atau tidak. Kemudian kembali ke masuk ke dalam zat Allah. Kalau sudah masuk ke dalam zat Allah sudah meliputi dirinya, insya Allah dia tiada. Dia mati dan binasa. Kemudian dia pulang dan hidupkan lagi oleh Allah. Mudah-mudahan pengetahuan Allah menjadi pengetahuannya. Begitu saja jawabannya, insya Allah. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Lanjutkan pertanyaan berikut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mahabbah, cinta. Insyaallah. Dari 99 Asmaul Husna, kenapa Ar-Rahman Rahim itu sangat tinggi dan mulia? Mohon penjelasannya. Allah mengatakan bahwa ketika kalau tidak aku cinta Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan kalian seluruh alam semesta ini. Maka dasar pertama adalah cinta. Barang siapa ingin mengetahui rahasia 6666 ayat kitab suci Al-Quranul Karim yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mengetahui isi daripada Ummul Qura Al-Fatihah 7 ayat. Barang siapa ingin mengetahui rahasia 7 ayat Al-Fatihah dan dia sudah mengetahuinya, maka dia harus wajib mengetahui lagi rahasia daripada Bismillahirrahmanirrahim. Karena di dalam Bismillahirrahmanirrahim ada alif dan ba dan titik daripada huruf ba, terkandung rasa cinta. Karena rasa cinta itulah maka kita manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan berpasang-pasangan. Karena rasa cinta itulah Allah menciptakan bumi, langit dan bumi dalam keadaan berpasang-pasangan. Karena rasa cinta itulah Allah menciptakan matahari dan bulan dalam keadaan berpasang-pasangan. Karena rasa cinta itulah Allah selalu bersumpah dalam kembar 2, wadduha wal lail
wasyamsi wal qamar was-sama'i wal ard. Allah selalu menciptakan serba dua, mata pun dua, telinga pun dua, semuanya serba dua. Tidak pernah Allah menciptakan yang tunggal. Hanya Allah saja yang pantas tunggal dan satu. Allahu ahad, ahadiyatun ahad. Karena cinta teman kita, keluarga kita, semua hamba Allah yang memeluk agama Nasrani, insya Allah mereka memiliki hukum tertinggi bernama hukum cinta kasih. Dan itulah maha dahsyatnya Allah, itulah sifat Allah dalam Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad mengamalkannya melalui jasadnya Muhammad, mencintai. Baginda Nabi datuk kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya pada saat beliau melaksanakan sholat, kemudian beliau bertemu dengan kucing yang lagi tidur di atas sajadahnya. Beliau gunting, tidak mengganggu kucing itu agar kucing itu jangan terbangun dari tidurnya, menggunting sajadahnya. Setengah sajadahnya dilakukan untuk sholat, setengah sajadahnya dibiarkan kucing itu tidur sampai dengan lelapnya. Itulah cinta, bukan saja kepada sesama manusia, tetapi justru binatang pun dicintai. Itulah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tubuh pada Allah subhanahu wa ta'ala bernama Muhammad. Masya Allah, cinta adalah segalanya. Karena cinta kita diciptakan oleh Allah melalui satu tetes mani. Karena cinta. Oleh karena itu, ingat baik-baik, salah satu isyarat daripada jodoh dalam gaibnya, ya, itu dalam satu bahasa kiasan. Aku mencintaimu bukan karena siapapun. Aku mencintaimu bukan karena parasmu yang cantik. Aku mencintaimu bukan karena ketampanan wajahmu. Aku mencintaimu bukan karena harta dan kekayaanmu. Tetapi aku mencintaimu sampai dengan aku tidak tahu mengapa aku mencintaimu. Cinta yang datang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Gaib adanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kalau memang cinta itu diteruskan dalam binah rumah tangga yang baik, ibadah batin yang sakinah mawaddah warahmah, ciri-cirinya adalah bukan saja dia menikahi zahirnya, fisiknya, tapi dia juga menikahi jiwanya. Bukti menikahi jiwanya adalah bahwa ketika malam tidur, mimpi selalu bertemu dengan istrinya. Tidak pernah dia mimpi dengan perempuan lain. Begitupun istrinya juga tidak pernah bertemu atau mimpi ketemu dengan suami-suami lain. Harus selalu ketemu dengan suaminya saja. Begitu. Ibadah waktu zahir maupun ibadah waktu batin, jiwa beribadah dengan jiwa, jasad bertemu dengan jasad beribadah, pun selalu suami istri ini saja. Begitu. Kalaupun kita masih muda, kita masih bujang, belum nikah, tanda bahwa semuanya maunah karena Allah subhanahu wa ta'ala, dasar cinta. Kenikmatan mimpi basah tidak berdasarkan karena kita melihat perempuan cantik, tidak. Kita kaget tiba-tiba karena malamnya kita tidur dalam keadaan hati kita berzikir kepada Allah, kaget bangun, kita rasa nikmat tetapi kita tidak melihat apa-apa. Kita hanya merasakan nikmat, bangun pagi lihat kita sudah mimpi basah. Itulah tanda bahwa mudah-mudahan maunah dan karomah Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta yang hakiki semacam itu. Saya berpikir makna cinta seperti itu, kan? Ya, makna cinta seperti itu. Ada lagi pertanyaan, silakan. Satu lagi. Ya. Apabila seseorang sudah bermarifat kepada Allah, apakah 3 faktor jodoh, rezeki, maut itu bisa dikendalikan oleh seseorang itu? Mohon penjelasan. Ya. Kalau dia sudah bertemu Allah, berarti dia sudah bertemu dengan dirinya. Karena Allah adalah dirinya. Allah di dalam dirinya. Kepada jasmani maka dia menjadi hamba, tetapi kepada asalnya dia adalah merupakan zat Allah. Sesungguhnya rezeki, jodoh, dan kematian, maut itu adalah makhluk ciptaan Allah. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengendalikannya? Dia yang mengatur segalanya. Hasanah rezeki dia sudah ketahui, hasanah jodoh dia sudah ketahui. Di Lauhil Mahfuz menjadi kitab maknun, kitab rahasianya, sudah dibentangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hasanah maut, kapan dia mati, kapan dia berangkat, itu merupakan negosiasi, tidak lagi cerita banyak, dialog terjadi antara malaikatul maut dengan dia. Begitu. Kalaupun dia mau jalan sendiri, silakan saja, tidak ada persoalan. Karena memang dia sudah ma'rifat, sudah bertemu, dan dia sudah tahu tentang dirinya, sudah mengenal dirinya. Sebagaimana yang lebih mengenal diri adalah datuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangnya malaikatul maut dia tahu. Berbicara dan berbincang-bincang dengan malaikatul maut juga begitu. Kepada para nabi yang lain pun begitu. Bahkan dalam sebuah riwayat diceritakan Nabi Musa saking tidak tahu kalau itu datang malaikatul maut, dia tampar wajahnya malaikatul maut. Malaikatul maut lapor kepada Allah, wajahku ini para benyok ini dihantam oleh Nabi Musa. Aku datang mau cabut nyawanya,
Dia tidak tahu kalau saya malaikat maut, dia tampar sepenuh wajah Allah. Allah kasih benarkan kembali, sempurnakan kembali wajahnya malaikat maut. Pulang langsung sampaikan, baru Nabi Musa tahu sesungguhnya itu adalah malaikat maut. Jadi dialog negosiasi itu terjadi bagi orang yang sudah mengangkat kepada Allah. Karena dia, ya dirinya sendiri, jadi di dalam dirinya sendiri itu dia sudah tahu hasanah, jodoh, rezeki dan mau. Seperti itu ya. Iya. Jadi tidak ada istilah kematian, kehidupan saja yang ada bagi orang yang ma'rifat. Berpindah alam saja, berjalan dari alam bumi menuju ke alam barzah. Dari alam barzah tembak langsung. Jadi yang dekat dengan bumi ini hanya dua kampung, dua negeri, dua alam. Yang dekat dengan bumi itu alam jin dengan alam arwah. Nanti alam yang agak jauh itu sudah alam malakut, alam jabarut. Alam sudah di negerinya para malaikat, negerinya para wali, negerinya para nabi, negerinya Allah yang lebih tinggi lagi kedudukan. Insyaallah seperti itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matluba atini mahabbataka wa ma'rifataka ya jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami Allah. Ampuni dosa dan kesalahan ibu dan kedua bapak kami Allah. Ampuni kedua orang tua kami, semua keluarga kami, ahli bait kami ya Allah. Nasab dan turunan kami yang sudah meninggalkan dunia maupun yang sudah masih hidup ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan seluruh keluarga kami muslim wal muslimat, mu'min wal mu'minat, min masjid magharibnya barri wal bahriyah, yang berasal dari timur maupun barat, kemanapun di ujung bumi yang kau ciptakan ini ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan mereka ya Allah. Sesungguhnya hanya Engkau lah maha baik. Jadikanlah kami hamba-Mu yang taat beribadah kepadamu, yang selalu membanggakan Engkau sebagai Tuhan kami, selalu mencintai, mengasihi dan menyayangimu ya Allah. Insya Allah kepadamu kami berserah diri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma biha, Allahumma biha, Allahumma bihusnul khatimah, Allahumma biha, Allahumma biha, Allahumma bihusnul khatimah, Allahumma biha, Allahumma biha, Allahumma bihusnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wa fiha subhanakallah wa ta'ala fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.